Falamma sami'a bidzalika Syekhu Bakathir hassala 40 juz'an. Tatkala ya, mendengar perkataannya Habib Abdullah Al-Idrus, yaitu Syekh Bakathir, maka dia mengerjakan, membagi itu daripada kitab Ihya menjadi 40 juz. Nah, kira-kira kita mau nggak tuh? Niat ya. Niat deh. Ya. Wa ja'ala lahu adbaqan wa khara'ita wa atabiha ila sayyidina Al-Idrus. Dan dia ini jadikan itu kitab Ihya dicetak, ditulis. Setelah selesai, wa atabiha, dan dia datangkan dengan hasil tulisannya dia itu, hasil pengumpulan dia, ila sayyidina Al-Idrus. Faqala lahu sayyidina Al-Idrus, anta zidta wa nahnu nazidu. Subhanallah. Anta zidka, engkau tambahkan itu lagi, artinya engkau ulangi lagi itu, engkau tulis lagi, wa nahnu nazidu, kami akan tambahin. Utlub masyi'ta, minta apa yang kau inginkan. Faqala lahu syekh ad-dhamanah bil jannati imanun bil ghaib, wa ana uridu an anzuraha ayanan. Faqala Al-Idrus bi syarti an tusafara wa la yajma'ni wa iyyaka majlis. Faqala na'am. Fa amara Syekh Al-Idrus an yanzura ila kummi fa nadhara fara al-jannah wa qusuruha wa huraha wa anharuha wa asjaraha. Faqala Sayyidina Al-Idrus al-an ma'ad yajma' baini wa bainaka majlis. Subhanallah. Ini Syekh bilang, "Ad-dhamanah, saya mau jaminan bil jannah dengan surga. Imanun bil ghaib, saya ini beriman sama hal yang tidak bisa dilihat dengan mata. Wa ana uridu an anzuruha, tapi saya ingin melihatnya langsung, iyanan, langsung." Wali ditantang. Jangan cukup. Ini ibarat yang ngomong, kalau janji doang, ya, saya nggak puas. Iya benar, itu janji engkau. Tapi kan itu perkara keimanan sama gaib. Ya. Ayo buktiin. Ana uridu an anzuruha ayanan. Saya pengen lihat langsung dengan mata kepala saya. Faqala lahu Al-Idrus, berkata ini Sayyidina Abdullah bin Al-Idrus kepada Syekh Bakathir, bisyarti an tusafara wa la yajma'ni wa iyyaka majlis. Syaratnya engkau ini musafir, ayo berjalan. Wala yajma'ni wa iyyaka majlis. Jangan engkau ini berkumpul, saya dan engkau ini di majlis yang ini. Faqala na'am. Fa amara Syekh Al-Idrus an yanzura ila kummi. Maka memerintahkan Al-Habib Abdullah bin Abu Al-Idrus kepada Syekh ini untuk melihat ila kummi. Kummi ini kalau jubah nih kan ada giniannya nih. Lihat. Fanadhara, dilihat. Fara'al jannata wa qusuruha, maka dia melihat surga dan istananya. Wa huraha, bukan cuma istana doang, tapi bidadarinya dilihat. Tuh, ente ngerjain itu tulisan Ihya tuh, tuh jaminannya tuh. Ente kan percaya? Nantangin. Iman bil ghaib. Iya kan, cuma iman enggak mau, tapi wa anharuha tuh lihat. Tahu sungai-sungainya sampai kelihatan. Wa asjaraha, pohon-pohon yang kelihatan. Faqala Sayyidina Idrus al-an ma'ad yajma' baini wa bainaka majlis. Fasafara Syekh ila Makkah wa waqalahu maqamun 'azim bi barakatil Idrus. Syaratnya engkau ini enggak boleh lagi kumpul sama saya. Saya dan kamu dalam satu majlis. Fasafara Syekh ila Makkah. Maka saat itu berjalanlah ini Syekh Bakathir kepada Mekah, kota Mekah. Wa waqa'a lahu, maka jatuhlah buat dia, terjadilah buat dia maqamun azim, mendapatkan kedudukan yang agung. Bi barakatil Idrus, dengan keberkahan Abdullah bin Bakar Idrus. Sama guru makanya tak suruh ngarang-ngarang. Tapi bukan ngarang-ngarang pakai akal. Nih, tulis.
Al-Habib Abdullah Haddad ahadun minal alawiyina yahussuhu ala hibzi bidayatul hidayah. Itu Habib Abdullah Haddad itu salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad Alawiyin. Yahussuhu yang mana dia menganjurkan ala hibzi bidayatul hidayah, untuk menghafal bidayatul hidayah. Besok beli dari hidayah. Setor sama saya juga setor. Ya. Minggu besok. Kira-kira apa enggak? Sanggup nggak? Sanggup. Wa Syekh Bajubair alimun faqihun yasuhu ala hibzil irsyad. Syekh Bajubair seorang alim, faqih, ahli fikih, yahussuhu ala hibzil irsyad. Itu juga menganjurkan untuk menghafal kitab irsyad. Faqala lahul Alawi ihfadil bidayah wa'ad Bajubair bayaqra alik fahafizul bidayah wa kana al-amru kama qala. Maka berkata tuh Habib Abdullah Ba'alawi, ihfadil bidayah, hafalin bidayah, wa'ad Bajubair bayukra alik, biarin Bajubair, dia kan nyuruh apa namanya, kita ngapalin kitab bayukra alik, bakal dibacakan buat kalian. Jadi irsyad biarin dibaca, dia yang baca, yang saya suruh apalin kitab bidayah. Fahafizul bidayah wa kanal amru kama qal. Dan dia hafalkan itu kitab bidayah sebagaimana perintah dan sebagaimana diucapkan oleh Haddad. Qala Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi nafallahu bih bidayat hidayah kitabun azimun. Itu Habib Ali Al-Habsyi pengarang Sibtud Durar bilang bidayat hidayah ini kitab yang agung. Jama'al ilma zahira wal batin. Terkumpul dalam kitab bidayah itu, bidayah hidayah, ilmu zahir dan batin. Wahia bidayatun tusilu ila nihayah. Dan kitab bidayah ini akan menyampaikan seseorang yang menghafalnya, membacanya, mengamalkannya, mempelajarinya ila nihayah, kepada ujung. Bidayah permulaan, nihayah ujung. Akan menyampaikan seseorang kepada pencapaian. Waqad awsalat katsiran bil amal biha minan nas ila al-ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan tuh. Dan sungguh telah sampai banyak daripada hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad bil amal biha, ketika dia mengamalkan kitab bidayah hidayah minan nas, banyak manusia. Itu disampaikan kemana tuh? Manusia yang banyak dengan mengamalkan bidayah hidayah ilal ijtima', dia dikumpulkan sama Allah bin Nabi SAW bersama Nabi Muhammad yaqadatan, secara nyata, terang-terangan. Mau nggak kita? Kita niat ya. Ya Allah. Wasalasatul ladzina aqamu bil Madinati Munawwarah wa ta'ahadu 'alal amal bima fil bidayah. Habib Abdurrahman Al-Mustafa Al-Idrus, Habib Syekh Muhammad Al-Jubri, Habib Bakar bin Husain Babaki. Wa wafau bil ahdi hatta ijtama'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalasa 3 orang, yang mana dia mengamalkan bil Madinatul Munawwarah di mana di kota Madinah Munawwarah, wa ta'ahadu, dan dijanjikan alal amal biha, bagi yang mengamalkan bima fil bidayah, apa yang ada dalam bidayah. Di antaranya Habib Abdurrahman Mustafa Idrus, Habib Syekh bin Muhammad Jufri, Habib Bakar Husain Balfaqih, wa wafau bil ahd, dan dia ini mendapatkan apa yang dijanjikan, hatta ijtama'u, sampai mereka bertiga ini berkumpul bin Nabi SAW ya qadatan. Ini nama-nama orang yang sudah mendapatkan tajribah, berhasil. Ya Allah. La yanbaghi an yamurra ala insanin. Tidak layak, tidak selayaknya, tidak pantas. Kalau yanbaghi itu tidak layak, tidak selayaknya, tidak pantas, sama aja tuh. An yamurra, bahwasanya berlalu, ala insanin, atas manusia, yaumun, satu hari. La yaqra'u fihi, dia tidak membaca di hari tersebut kitaban, daripada satu kitab, min kutubil Imamul Ghazali, dari kitab-kitab Imamul Ghazali. Wala kitaban min kutubil Habib Abdullah Haddad, dan tidak layak, tidaklah pantas seorang manusia berlalu satu harinya
di mana hari tersebut juga dia tidak membaca salah satu kitab min kutubil Habib Abdullah Haddad, daripada kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Lianna kitabahuma bimanzilatil qut, karena kitab keduanya tuh ya, kitab Ghazali dan kitab Imam Haddad bimanzilatil qut, dia kedudukannya sama seperti kedudukan makanan buat jasad kita. Bal yanbaghi, bahkan selayaknya, lil insani ya, bahwasanya manusia itu an yanzira qira'atan kitabihima, dia ini benar-benar ya, menazarkan ya, untuk membaca kitab keduanya. Biar supaya apa? Biar supaya dapat. Sebab kalau nggak gituin jadi males. Kalau nazar kan mau nggak mau, wah saya nazar nih, ya kan? Saya harus baca. Kalau nggak dinazarin baca nggak? Cuma dengar doang. Mubah. Iya. Iya. Ini Ammal Habib Abdurrahman Al-Idrus faqala lahu sallallahu alaihi wasallam anta sir ila Misr wa khudh hadhihi safina والذي تحتاج إليه من العلم فهو فيها. أما الحبيب الشيخ جفري هو الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالصحن يأكلون منه جملة من جملة ولا يغلق. قال له وأنت يا شيخ سر إلى مالبار وخذ هذا الصحن والطريح لعيش فيه وهو يكفي لكل من أكل منه ولو كانوا ألوفا عديدة. أما الحبيب بكر بل هو الذي أعطاه النبي وكازا مثل عصا موسى عليه السلام. Ini tiga nih, ketika dia ketemu sama Nabi secara nyata diperintahkan sama Nabi. Yang pertama Habib Abdurrahman Idrus, Nabi bilang sama dia, antasir, engkau berjalan ila Mesir, kepada Mesir. Ayo engkau pergi ke Mesir. Wa khudh hadhihi safinah, dan ambil ini perahu. Walladzi tahtadu ilaihi minal ilmi fa huwa fiha. Dan orang-orang yang butuh dengan ilmu itu ada di kota Mesir. Amal Habib Syekh Al-Jufri fa huwa alladzi khassahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisahnin ya'kuluna min jumlatan ba'da jumlatin. Habib Syekh Al-Jufri ketika kumpul sama Nabi setelah baca Bidayatul Hidayah, dikasih sama Nabi Muhammad sahan, piring. Yang mana ya'kuluna minhu jumlatan min jumlatin. Makan dari piring tersebut banyak orang. Jumlatan min jumlatin. Berkah. Wala yughallik, enggak habis-habis. Jadi kalau dia naruh nasi itu di situ, naruh makanan, naruh bur, enggak bakal habis-habis. Padahal yang makan ya'kuluna jumlatan min jumlatin. Kelompok demi kelompok makan lagi, enggak habis-habis. Dikasih namanya apa namanya? Piring sakti. Mana dia? Wa anta ya Syekh, adapun engkau wahai Syekh, ya. Siapa tuh yang terakhir? Baki, Abu Bakar. Sir ila Malibar. Pergilah engkau ke Malibar. Malibar itu daerah Hindia atau Pakistan itu, antara itu ya. Itu pengarang Fathul Mu'in itu Al-Malibari ya. Dari sana. Wa khudh hadhihi wa tarih al-'ish fihi wa huwa yakfi li kulli man akala minhu walau kanu ulufan 'adida. Engkau pergi dan kau akan dapatkan ya, yaitu 'ish, kehidupan daripada piring ini, wa huwa yakfi li kulli man akala minhu, dan akan tercukuplah setiap orang yang makan dari sini. Walau kan ulufan, walaupun ya, keadaan mereka ulufan, ribuan orang. Alif, uluf. Ribuan orang dimakan dari piring ini cukup. Adidatan, walaupun berganti lagi 1000 tambah lagi 1000, 1000 tambah 1000. Hah? Di Aceh ada. Ini Habib Bakar Aceh. Priuk apa tuh? Ketemu nih orang Aceh. Bahwa alladhi a'tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ukazan misla aqsa Musa alaihi salam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasih satu batang misla aqsa Musa, sebagaimana tongkat Nabi Musa.
Oh ini Abu Bakar dikasih tongkat. Kasih tongkat. Ukazan. Ukas ini kali batang gitu. Hah? Tapi ada nggak situ mangkoknya? Nggak ada Pak, cuman itu cerita turunan-turunannya ya begitu. Yang satu Mesir, Malaka, satu lagi tetap di Hadramut kalau ada masalah. Gitu ya. Ukas ini tongkat juga, tapi tongkat yang suka digunakan sama ini kalau begini apa pembala ngarahin itu ukas. Tapi misla aswa Musa alaihissalam, seperti tongkatnya Nabi Musa. Qala Ibnu Mubarak rahimahullah taala, Al-Adabu, ini kitab tentang yang bahas tentang adab. Nah, ini nih perlu nih kita kalau bahas adab benar-benar kita dengerin, masukin ya. Itu qala Ibnu Mubarak rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Mubarak, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Nahnu ila qalilin minal adab. Kami adalah orang yang sedikit ya, adab. Ahwaj yang mana saya butuh. Minna ila kasirin minal ilm. Kami ini termasuk orang yang sedikit adab, yang saya ini dari adab tersebut butuh banyak daripada ilmu. Ya. Artinya nih sedikit adab, nahnu ila qalilin minal adab. Sedikit adab buat kami ini ahwaj, lebih kami butuhkan ila kasirin minal ilmi, dibandingkan banyaknya ilmu. Jadi adab itu lebih penting daripada ilmu. Karena Imam Syafi'i, ini bahasa balaghah memantik. Kalau nggak belajar sedikit kecok. Ya. Bahasanya bahasa yang butuh ngerti sama badi', ma'an, ya, bayan, mantik, balaghah. Nahnu ila qalilin minal adab ahwaj minna. Kita ini kepada sedikit adab lebih butuh buat kita ini ila kasiri minal ilmi, dibandingkan banyaknya ilmu. Adab yang sedikit itu butuh daripada ilmu tanpa adab. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yaqul qala li malakun rahimahullah ta'ala ya Muhammad ij'al ilmika milhan wa adabaka daqiqan. Itu berkata ya, kepada saya seorang raja. Imam Syafi'i bilang nih, semoga Allah memberikan kasih sayang. Amin. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad ya, bin Idris Syafi'i. Ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmumu itu seperti garam. Wa adabaka, sedangkan adabmu itu ya, daqiqan, sebagai tepung. Banyakin adab ya, banyakin tepung daripada garam. Ilmu itu kayak garam ya, sebagai ini aja. Perasa. Qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mubarak, semoga memberikan keridhaan kepadanya, man tahawana, siapa yang meremehkan bil adabi ya, dengan adab, uqiba bihirmanis sunani, maka dia mendapatkan akibat diharamkannya sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Wa man tahawana bis sunnani uqiba bihirmanil faraidi. Siapa yang meremehkan sunnah-sunnah Nabi, maka berakibat dengan diharamkannya dia bisa mengerjakan fardu-fardu kewajiban. Wa man tahawana bil faraidi uqiba bihirmanil ma'rifah. Nauzubillah. Siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban, kefarduan-kefarduan, berakibat diharamkannya al-ma'rifah. Ma'rifah ini bisa kenal sama Allah, pengetahuan, ilmu.
susah tuh orang kalau seandainya meninggalkan kewajiban fardu, ilmu tuh susah dapat. Tanda orang itu susah dapat ilmu, bodoh sama ilmu. Ini orang sering meremehkan hal-hal yang fardu. Dia nggak jalanin adab sama orang tua, songong, ya. Di masjid mudah, makanan dilangkain, ya. Itu pasti diharamkan sunnah Nabi Muhammad. Susah pakai sunnah Nabi Muhammad. Hukiyah, dihikayatkan an Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, dari Abu Yazid Al-Bustami. Nama Abu Yazid Al-Bustami ini Taifur bin Isa. Anaknya namanya Yazid, dari negeri Bustam, ya. Bustam itu sebenarnya namanya negeri, nama satu daerah, bukan nama orang. Bustami, ya. Jadi nama saya ini dinisbahkan nama kota sama abah saya. Nama aslinya adalah Toy. Sebenarnya nama saya bukan Bustami, Muhammad Amin. Awal pertama Muhammad Amin. Panas. Udah Abu Yazid Al-Bustami aja. Saya dengarnya Bustami, panggil Bustami. Abu Yazidnya lupa. Abu Yazid. Jadi Bustami. Ujungnya. Qasada ila ziyarati rajulin yuskaru bis salah. Itu Abu Yazid Bustami ini, beliau ini menuju satu kota untuk berziarah satu orang yang disebutkan orang ini adalah orang soleh. Fantazaruhu, maka ditunggu fi masjidin, di masjid. Ditunggu di masjid. Wa kharaja rajul, maka keluar tuh orang yang dimana dicari oleh Imam Abu Ya. Fa ulqiya nukhamatan fil masjid, maka dia melepaskan nukhamatan daripada ludahnya, nukhamah fil masjid. Begini, dilepas. Ai fi jidarihi min kharijin, yaitu di dinding masjid, min kharijin bagian luar, bukan di dalam masjid. Faraja Syekh walam yajtami' bih, maka pulang tuh Syekh Abu Yazid Al-Bustami walam yajtami' bih, dan gak mau tuh kumpul sama orang itu, gak mau jumpain. Tadinya dia dapat kabar ini ada orang soleh, dia ziarah ke sono. Tapi begitu Abu Yazid ngelihat ini orang ludah, waqala, dan dia berkata nih Imam Abu Yazid, Al-Fatihah. Fatihah. La yu'manu ala asrarillah ma lam yuhafiz ala adabi syar'i. Tidak akan diamankan, tidak akan dipercaya, yu'man tidak akan dipercaya, ala asrarillah, atas rahasia-rahasianya Allah, sir-sirnya Allah, malam yuhafiz ala adab syar'i. Siapa yang tidak bisa menjaga akan adab-adab syariat. La yu'manu itu tidak akan diamanatkan. Jadi orang nggak mungkin diberikan amanat sama Allah, rahasia Allah, sirnya Allah, kalau dia tidak menjaga adab-adab syariat. Kecuali orang majzub, ya. Itu Rasulullah SAW, ma faddalakum Abu Bakrin bi fadlin saumin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah diberikan kemuliaan, keutamaan Abu Bakar bi fadlin, karena keutamaan saumin, banyak puasanya dia, wala salatin, banyak salatnya dia, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi, tapi dia dimuliakan, diberikan anugerah karunia sama Allah karena sesuatu mulia yang ada di hatinya, yaitu tentang adab. Waqar itu adab. Jadi dia dimuliain bukan karena banyak sholat, puasa. Orang banyak sholat, banyak puasa, tapi nggak punya adab, ya tetap juga nggak dapat kemuliaan dari Allah. Ya. Tapi orang
adabnya ikut. Ya. Adab itu ikutannya siapa? Ikutannya kita kepada Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad bilang, tidaklah aku diutus, innama bu'istu liutammima Makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan Akhlak. Wallahu a'lam. Ini panjang.